Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nurubay dengan NIM 4304002000164. Saya dari kelas 4A, Prodi Psikologi Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen bakat. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah tes psikologi 2 yang diampu oleh Ibu dosen Eva Palupi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bakat. Bakat itu merupakan kemampuan yang dimiliki manusia sejak lahir, atau bisa dikatakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah hilang jika kita terus mengasah bakat tersebut. Dalam pengertiannya, bakat adalah suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk mengetahui, menguasai pengetahuan khusus dengan latihan. Bakat adalah memperkenalkan suatu kondisi di mana menunjukkan potensi seseorang untuk menunjukkan kecakapannya dalam bidang tertentu. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor kematangan fisik atau kedewasaan biologis. Kematangan juga terjadi dalam segi mental psikologisnya. Artinya bahwa makin orang dapat mencapai kematangan fisik dan mental, maka bakatnya juga akan mengalami perkembangan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan dan pengalaman. Yang dimaksudkan adalah lingkungan yang baik akan menunjukkan perkembangan bakat-bakat yang ada pada individu yang bersangkutan. Materi selanjutnya adalah teori macam-macam bakat. Teori bakat dalam psikologi menurut Howard Gardner. Gardner memunculkan teori di mana manusia memiliki tipe bakat yang berbeda-beda. Di antaranya adalah teori bakat bahasa atau linguistik, yaitu bakat mengelola kata dan bahasa. Lalu ada teori bakat logika matematik, yaitu bakat menggunakan logika, terutama terkait dengan matematika. Teori bakat musik, yaitu bakat menciptakan musik. Lalu ada teori bakat kinestik, yaitu bakat mengendalikan gerak tubuh. Teori bakat ruang bidang, yaitu bakat yang berkaitan dengan persepsi visual. Lalu ada teori bakat interpersonal, yaitu bakat yang berhubungan dengan memahami orang. Lalu teori bakat intrapersonal, yaitu bakat memahami diri sendiri. Lalu teori bakat naturalistik adalah bakat memahami unsur dalam lingkungan alam. Yang terakhir adalah teori bakat eksistensial, yaitu bakat kepedulian terhadap isu moral. Bakat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Contohnya mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu berbicara, terus juga mampu menulis, mampu membaca gitu. Kalau bakat khusus itu adalah kemampuan atau kecakapan yang secara khusus dimiliki oleh masing-masing orang, sehingga tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama. Contohnya, tidak semua orang memiliki bakat di bidang seni atau bakat di bidang musik atau bakat di bidang olahraga, atau juga bisa tidak memiliki bakat menjadi pemimpin. Materi selanjutnya adalah instrumen bakat. Bakat seseorang dapat diukur dengan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Tes bakat adalah tes kemampuan khusus, disebut juga tes perbedaan individual, tes yang terpisah. Karena bakat menunjukkan keunggulan atau keistimewaan kemampuan khusus.
Maka tes bakat dapat juga disebut tes batas kemampuan atau power ability test, atau disebut juga differential aptitude test. Faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat yaitu yang pertama, kemampuan verbal. Kemampuan verbal adalah kemampuan memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah kemampuan numerik, adalah kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan problem aritmatik atau konsep dasar berhitung. Yang ketiga adalah kemampuan spatial, adalah kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat adalah kemampuan perseptual, adalah kemampuan mengamati dan memahami gambar 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Yang kelima, kemampuan reasoning, adalah kemampuan memecahkan suatu masalah. Yang keenam ada kemampuan mekanik. Kemampuan mekanik adalah kemampuan memahami 2 konsep mekanik dan fisika. Yang ketujuh, kemampuan memori. Kemampuan memori adalah kemampuan dalam mengingat. Yang kedelapan, kemampuan klerikal, adalah kemampuan bekerja di bidang administrasi. Selanjutnya, kreativitas, adalah kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan hal yang tidak biasa atau istimewa. Selanjutnya, kecepatan kerja, adalah kemampuan bekerja secara cepat, terutama untuk pekerjaan yang rutin. Selanjutnya ada ketelitian kerja. Ketelitian kerja adalah kemampuan bekerja secara teliti. Yang terakhir, ketahanan kerja. Ketahanan kerja adalah kemampuan bekerja secara konsisten. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.